Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, jumpa lagi dengan aku. Setelah Mams tahu kalau Mams sedang hamil, tentu hal pertama yang Mams ingin lakukan adalah mengetahui jenis kelamin bayi yang Mams kandung kan. Nah, selain dengan USG, ada yang namanya kalender Cina, di mana kalender Cina ini dipercaya bisa mengetahui jenis kelamin bayi tanpa USG. Bagaimana caranya? Kalau mau tahu, tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalender Cina merupakan ciptaan seorang ahli di Cina yang telah lama dipakai masyarakat setempat untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Menurut legenda, naskah asli metode ini telah terkubur dan ditemukan di dekat makam Raja Peking Cina sekitar 700 tahun yang lalu. Namun saat ini naskah tersebut telah diambil dan dipajang di Institut Ilmu Pendidikan Beijing. Pada masanya, kalender Cina ini dipergunakan oleh kekaisaran keluarga dinasti Qing untuk menentukan jenis kelamin laki-laki, untuk pemilihan jenis kelamin laki-laki bagi penerus keluarga mereka. Kalender Cina ini telah digunakan oleh banyak orang dan diklaim tingkat kesuksesannya sekitar 90%, bahkan ada yang mengklaim 99%. Namun kesimpulan tersebut masih belum bisa divalidasi secara statistik. Sejumlah studi telah mendalami tentang kalender Cina ini dan menunjukkan keakuratannya sebanyak 55%. Nah, jadi bagaimana cara mengetahui jenis kelamin bayi yang dikandung menggunakan kalender Cina ini? Oke, bagi yang penasaran, mari perhatikan ya. Di sini ada dua bagian. Dari arah vertikal terdapat bulan di mana Mams melakukan konsepsi dengan pilihan bulan Januari sampai bulan Desember. Sedangkan dari arah horizontal terdapat pilihan usia ibu saat melakukan konsepsi, yaitu dimulai dari 18 tahun hingga 45 tahun. Di dalam tabel sudah ada keterangan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah Mams, kalau sudah punya kalendernya, bagaimana cara menggunakannya untuk mengetahui jenis kelamin bayi, apakah laki-laki atau perempuan? Cara menggunakannya sangat mudah. Hal yang pertama yang harus Mams tahu adalah kapan ovulasi terakhir Mams atau masa subur Mams. Untuk mengetahui kapan masa subur Mams yang terakhir itu, Mams harus tahu dulu kapan hari pertama haid terakhir Mams. Oke, kita coba ya Mams. Aku bakal kasih contoh dari kasus kehamilanku yang kemarin. Hari pertama haid terakhirku itu jatuh pada tanggal 31 Desember 2019. Aku haid selama 5 hari, dari tanggal 31 itu sampai tanggal 4 Januari 2020. Nah, haidnya itu normal, seperti biasa, seperti haid pada umumnya dan lumayan lama. Jadi bukan darah implantasi ya Mams. Jadi ini memang betul HPHT yang pada tanggal segini. Nah, dari tanggal 31 bulan 12 2019 ini tadi, kalau dihitung masa suburku berarti berada di bulan Januari. Karena setelah Desember terakhir haid, Januarinya aku sudah tidak haid lagi. Jadi masa subur terakhirku adalah di bulan Januari ini tadi. Dan konsepsi atau pembuahan pun akhirnya pastinya terjadi di bulan Januari juga. Dan usiaku saat melakukan konsepsi tersebut adalah 26 tahun. Yuk kita tarik garis yuk untuk mengetahuinya. Oke, kita tarik garis ya Mams. Konsepsi dilakukan pada bulan Januari. Kemudian usiaku saat itu adalah 26 tahun. Nah, ditarik garis dan ternyata simbolnya adalah L, yakni laki-laki. Jadi dari kalender Cina ini, prediksi si kalender Cina bayi yang kukandung adalah laki-laki. Apakah benar bayiku laki-laki? Jawabannya adalah benar. Setelah beberapa kali USG, memang terkonfirmasi bahwa bayiku laki-laki. Dan setelah lahir pun ternyata memang laki-laki. Nah, itu tadi Mams, cara mengetahui jenis kelamin bayi menggunakan kalender Cina. Entah Mams mau percaya atau enggak,
atau apakah memang itu akurat atau memang cuma kebetulan di aku, moms bisa coba sendiri untuk mengetahui jenis kelamin bayi yang moms kandung. Tapi meskipun moms sudah mengetahuinya dari kalender Cina ini, tetap moms harus melakukan USG, karena USG itu bukan cuma untuk mengetahui jenis kelamin, tapi juga banyak hal yang bisa dilihat di sana. Posisi janin, terus apakah janin terbentuk sempurna, posisi rahim moms, apakah di dalam normal atau ada penyakit penyerta. Moms bisa tahu semuanya untuk mengetahui apakah moms bisa lahir normal atau harus melakukan sesar. Jadi tetap penting melakukan USG di luar mengetahui jenis kelamin. Oke moms, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat bagi moms sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.